seyogianya ada seorang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, tapi karena beliau berhalangan, tidak dalam kondisi yang memungkinkan, maka akhirnya semalam saya harus mempersiapkan diri ya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Dalam Amsal 16, iya, oke. Yang penting kelihatan kebenarannya. Amsal 16 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Allah yang sangat lurus, tetapi ujungnya berlubang. Sekali lagi ketiga ya. Ada jalan yang sangat lurus, tetapi ujungnya berlubang. Ada jalan yang disangka diduga ya, dipikir lurus. Nah, setelah dia jalani, tahu-tahu kematian, ya, maut. Nah, seringkali kita juga mengalami seperti ini ya. Nah, apa jalan itu? Kita akan lihat nanti ya. Nah, dalam bahasa Batak ada dosa dalam tigor di rohani bawah. HP yang Tuhan yang terjun bahasa Batak ya. Biasanya saya buat juga di sini ada bahasa Karo ya. Karena zaman kita ada dari Karo juga ya. Ada bahasanya kadang ada bahasa berbagai bahasa ya. Karena tinggal kutipnya dari Alkitab kan. Nah, tapi kali ini hanya bahasa ini saja. Mudah-mudahan orang-orang yang mengerti bahasa ini mengambil pesan ya, dari sini. Dan bagi saudara-saudara yang bukan toba bisa dilihat di handphonenya ya. Bahasa sesuai dengan suku kita sehingga semakin tajam ya artinya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada dosa ada jalan tigor di rohani bawah apa yang Tuhan yang menuju. Dipikir lurus, dipikir baik jalan itu. Karena jalan itu begitu banyak ya. Makanya ada nyanyian, ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Nah, ternyata banyak pilihan jalan. Tapi hanya satu jalan sebenarnya yang Tuhan siapkan ya. Akulah jalan dan kebenaran. Tetapi ada banyak jalan sampingnya. Kalau kita lihat ini ya. Nah, akulah jalan dan kebenaran. Nah, ketika Yesus berkata akulah jalan, Tuhan berharap kita berjalan di jalan yang disediakan. Tapi kenyataannya dalam hidup kita ada jalan-jalan yang ditawarkan ya. Nah, karena itu dalam Yudas 1 ayat 11 mari kita lihat jalan apa saja itu. Yudas 1 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama di sini, Kain, Bileam, Korah. Ternyata ketiga orang ini punya
jalan. Jadi ketiga orang ini adalah nama jalan. Ya. Ada jalan Anggaraji, ada jalan Sisingamangaraja, ada jalan Justin, ada jalan ini. Nama-nama orang biasanya kalau jalan. Nah, jalan itu sesuai dengan karakter atau apa yang telah dikerjakan orang itu. Kalau dia pahlawan, disebutlah ini jalan Sisingamangaraja. Karena kita ingat Sisingamangaraja adalah seorang pahlawan. Biasanya pahlawan-pahlawan yang terkenal itu namanya diabadikan di jalan yang besar. Misalnya Jalan Sudirman. Jadi jalan Jenderal besar itu tidak dibuat di jalan kecil. Misalnya di Gang Medubak adalah Jalan Sudirman. Jadi jalan besar itu sesuai dengan orang besar itu diabadikan namanya di jalan yang besar supaya cocok. Ya. Ada di Karo Jalan Ginting ya, dari Karo sampai ke Medan, sampai ke Simpang Pos, sampai ke arah Iskandar Muda, Jalan Ginting panjang sekali, udah dari Karo. Karena besar perjuangan, ya. Jadi jalan nama jalan itu biasanya sesuai dengan apa yang telah dicapai oleh orang itu. Nah, ini ada 3 jalan kita lihat. Kain, Bileam, Korah. Dari ketiga nama ini kita akan lihat ada apa dengan orang ini sehingga dibuat menjadi nama jalan di dalam teks ini, ya. Yaitu ini jalan Kain. Jadi karena Kain duluan, yaitu masanya, maka dia duluan menyimpang. Kemudian jalan Bileam dan jalan Korah sesuai dengan zamannya, ya. Yang duluan masanya kan ini, kemudian ini dan ini. Padahal Tuhan sudah membuat sebuah jalan yang harus kita ikuti, tetapi yang namanya manusia, yang namanya iblis selalu membuat jalan lain. Mudah-mudahan ada orang yang terjebak di jalan itu. Dari ketiga orang ini kita akan melihat ada apa dengan orang ini. Nah, kita akan belajar untuk ketiga orang ini. Saudara siap? Amin. Amin. Katakan kiri kanan, saya siap. Saya siap. Kemudian katakan juga, betulkah Anda siap? Baik. Jawabannya sudah siap, ya. Amin. Ini jalan Kain, bukan Kain Agit, ya. Ini jalan Bileam, ini jalan Korah. Mari kita lihat satu demi satu, ya. Judulnya adalah pilihan. Judulnya adalah pilihan. Jalan mana yang harus kupilih? Nah, dari ketiga orang ini kita akan melihat jalan mana yang akan kita pilih. Jalan Kain kah? Jalan Bileam kah? Atau jalan Korah? Nah, ketiga orang ini bicara tentang karakter, ya, karakter. Jadi pilihan di sini tidak mengarah kepada langkah-langkah hidup yang akan kita jalan, misalnya begini. Aku mau beli apa ya? Aku mau beli kulkas atau mau beli handphone. Bukan begitu, ya. Itu kan pilihan juga, kan? Lalu kita tanya sama anak, kita mau beli apa? Handphone lama. Tapi mama beli kulkas. Mana pilih? Suara terbanyak.
kulkas, handphone, bukan itu maksudnya. Itu pun pilihan juga ya. Atau yang dimaksud di sini bukan pilihan. Saya mau masuk saya setelah tidak lulus SBMPTN, saya mau mau masuk STT atau mau menunggu tahun depan uji ulang lagi. Pilih masuk STT atau pilih kebetulan ada ada di sini STT atau tunggu tahun depan ujian lagi. Kalau tunggu tahun depan kelamaan, soalnya sedang bersemangat mau belajar, bergelora. Kelamaan. STT tunggu tahun depan, lalu diskusi mana yang akan memilih ini. Masuk STT, pilihan. Itu bukan itu maksudnya ini ya. Ini pilihan karakter mana atau sifat mana yang akan kita jalani dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita ini seringkali dihadapkan kepada jalan ini ya. Nah, jalan yang saya ceritakan tadi itu tidak masalah ya, tapi bukan itu yang sedang kita bicarakan. Ini bicara tentang karakter ya. Nah, pilihan. Mari kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, dari sikap Kain ini terlihat arah, terlihat pilihan yang dia tempuh. Si Habel persembahannya diterima Tuhan, si Kain persembahannya tidak diterima. Nah, kalau persembahan Habel diterima, persembahan Kain diterima, apa yang harus dilakukan Kain supaya diterima? Mengubah persembahan, mengubah dirinya lalu persembahan. Karena minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan mencari penyembah. Ya. Kemudian penyembah yang benar akan tahu persembahan apa yang akan dipersembahkan. Artinya penyembahlah yang menentukan jenis persembahan yang akan dipersembahkan. Jadi Tuhan tidak mencari persembahan, Tuhan mencari penyembah. Nah, karena penyembahlah yang menentukan jenis persembahan yang akan dipersembahkan. Bisa saja persembahannya menurut ukuran manusia bagus, tapi penyembahnya bermasalah. Jadi Tuhan bereskan dulu orangnya. Kalau orangnya sudah beres, pasti dia akan tahu persembahan yang bagaimana yang berkenan kepada yang disembah. Jadi saudara-saudara, seharusnya kalau persembahan Kain tidak diterima, seharusnya dia mengubah hidupnya. Bagaimana caranya berkenan pada Tuhan sehingga persembahannya itu diterima?
tinggal dia berubah, tinggal dia memilih langkah apa yang harus kita lakukan. Tetapi langkah yang diambil apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bukannya dia berubah, padahal kesempatan masih ada. Tuhan tidak menghukum Kain karena persembahannya ditolak. Penghukuman belum terjadi di situ. Tetapi pilihan Kain inilah yang menentukan dia akan jadi apa akhirnya. Nah, mari kita lihat. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi yang pertama, jalan Kain adalah jalan amarah. Jadi ternyata orang ini adalah orang yang temperamental, ya. Dia bukan orang yang berpikir jernih. Salah satu kedewasaan rohani adalah sebuah kestabilan berpikir. Itu salah satu ciri kedewasaan rohani. Dia kalau dia menghadapi masalah, dia stabil. Tapi orang ini ternyata hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Berarti dia itu berpikiran sempit. Jadi orang yang punya amarah itu pikirannya sempit. Beda marah dengan amarah, ya. Kalau marah itu ya apa bedanya marah dengan amarah? Dari arti sendiri lagi, dari pengamatan dari kata ini. Kira-kira sehari dua hari marah, amarah. Amarah ini itu sifatnya ekstrim, ya. Dan kalau biasanya amarah ini itu merusak, ya, merusak dirinya, ya. Kemudian mendendam. Jadi amarah ini mampu mengakibatkan seseorang melakukan perilaku yang dapat merusak orang lain. Jadi ini sifatnya ekstrim kalau amarah ini. Kalau engkau marah, kata marah juga sebenarnya, ya, itu normal secara psikologis, itu normal, ya. Salah satu cara untuk mengeluarkan stres dalam hidup seseorang, marah. Ya. Tapi Alkitab mengatakan, oke lah, kalau itu salah satu cara menghilangkan stres, jangan marah melulu begitu. Oh, kenapa kau marah? Menghilangkan stres. Siapa bilang? Psikolog. Makanya ada seorang pendeta, ya, salah mengerti tentang marah ini. Dia marah semua, dia marah. Kenapa? Oh, marah melulu. Karena dokter bilang, dokter yang bilang, kalau aku marah katanya jantungku ini mulai sehat. Dia melakukan perintah dokter atau melakukan firman Tuhan. Walaupun memang marah ini adalah bisa menghilangkan sebuah stres dalam seseorang, tapi Tuhan batasi. Jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya harus ada batas waktu. Jangan marah, Senin marah, Selasa marah, Rabu marah terus. Alasannya adalah karena dokter yang suruh. Nah, kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh atau yang dilakukan oleh dokter. Nah, kita mau melakukan apa yang dilarang dokter atau yang dilarang Tuhan. Apa yang disuruh dokter, apa yang disuruh Tuhan. Kenapa Tuhan bilang jangan marah melewati sore hari? Karena kalau kita marah kan kita merasa benar.
Misalnya kalau saya marah kepada Yosef, Yosef, kenapa kau lakukan ini? Nah, dari sikap saya itu, coba Bapak Ibu nilai. Saya marah sama Yosef, kenapa kau lakukan ini? Harusnya begini, harusnya begini. Saudara bisa lihat kan apanya? Ambil sebuah kesimpulan. Yosef salah, saya benar, itu kan? Biasanya kan orang yang merasa benarnya memarahi yang salah kan? Itu biasanya. Jadi kalau ada orang marah begitu, dia sedang dalam posisi benar, orang itu salah. Itu tidak masalah, ya. Tapi Tuhan bilang, oke lah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Karena apa? Kemarahan manusia tidak mendatangkan kebenaran. Walaupun engkau merasa benar, dari sudut pandang kebenaran Allah, engkau tetap tidak benar begitu. Makanya boleh saja engkau menyatakan kau benar, tetapi jangan lama-lama, karena perasaanmu benar pada hari ini dari sudut pandang Allah, kebenaran manusia bagaikan kain kotor katanya. Jadi kalau diukur dengan kebenaran Allah, tetap juga kebenaran orang itu di bawah standar kebenaran Allah. Makanya dibatasi dalam 1 hari. Artinya orang yang marah ini harus belajar terus tentang kebenaran Allah. Nah, itu tentang marah. Tetapi kalau amarah, saudara-saudara, itu sifatnya lebih ekstrim lagi. Itu bisa merusak. Itu sampai kepada hati yang paling dalam, spiritnya, ya, spiritnya, sampai seluruh kehidupannya, sampai merembes kepada apa yang kita miliki. Jadi kalau ada orang benci sama seseorang, sana kau lewat kita, jangan diberi. Jadi misalnya ada biangta lewat ke pekarangan, biang tempe didanggur, biang bisa. Jadi kalau amarah itu merembes, ya, ruang lingkupnya itu begitu jauh, radiusnya jauh. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah ibadah kami, siapa saya dengar kemarin Julia, radius 1 kilometer dari tempat ini dikuduskan, radiusnya. Amarah itu ada radiusnya. Itu merembes kepada, kalau saya marah, merembes kepada istri saya, merembes kepada apa yang dimiliki. Misalnya kalau saudara marah kepada orang yang dekat dengan saya, punya amarah yang bodoh, apa yang dia punya itu kita bencikan. Pas seperti simpan. Lalu ada sabun. Kenapa sabun di sini? Nah, padahal di sini dia terus sabun. Lalu begini juga semua. Jadi hidup kita itu dipenuhi amarah, merembes, itu luar biasa. Itu bisa sampai kepada pembunuhan. Nanti kita lihat kelanjutan dari kisah Kain. Jadi ketika kita ada dalam satu posisi, jalan mana yang kita pilih? Kita mengubah hidup kita, atau kita amarah kita turuti? Itu yang dimaksud dengan jalan Kain. Kalau berlarut-larut begitu, berarti sudah amarah. Makanya dalam sebuah pernikahan bisa saja baik-baik, tapi amarah bisa seperti api di dalam sekam, merembes terus. Sehari hari kapan muncul ini? Merembes terus. Atau seperti api dalam kasur, ya. Kalau kasur dibakar kan susah kan terbakar kasur, tapi apinya itu
ini yang punya dendam kesumat berbahaya. Itu sampai kepada spiritnya, sampai kepada kepahitan kepada orang. Harusnya dia sama Tuhan lah ya, tapi kepada pesaingnya siapa? Habel. Nah, akhirnya apa yang terjadi kepada Habel? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa? Padahal bisa tidak hatinya panas. Tuhan bukannya menghukum, hanya masalah tidak diterima. Masih ada kesempatan untuk mengubah dirinya. Tuhan hanya ingin menunjukkan begini loh, seorang penyembah dan begini persembahan yang akan dibuat oleh penyembah yang benar. Harusnya Kain bisa introspeksi diri. Tuhan tidak mau. Tuhan itu penuh kasih. Buktinya, ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan membunuh seekor binatang untuk mengganti pakaian dari pakaian yang mereka buat, yaitu daun ara. Tuhan membunuh seekor binatang. Seekor binatang berarti harus mati. Itulah kematian yang pertama kali di dunia, yaitu korban karena dosa. Nah, binatang yang mati ini yang menjadi korban, yang darahnya tercurah demi menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Binatang ini menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Binatang ini menunjukkan Yesus adalah korban. Jadi korban yang pertama ada di Taman Eden, menutupi dosa Adam dan Hawa. Artinya ketika manusia berdosa, serta-merta Allah mencari solusi, harus ada korban, yaitu nyawa. Jadi supaya Adam dan Hawa tidak kehilangan nyawa, harus ada nyawa yang membayar. Dan selanjutnya saudara-saudara, korban itulah yang disebut dengan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Harus ada korban. Artinya kasih Allah yang besar bagi manusia supaya manusia tidak masuk neraka. Jadi ketika Kain tidak diterima persembahannya, bukannya Tuhan menghukum. Seharusnya Kain memeriksa dirinya. Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, ini yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Beda di Bali dengan di sini. Di sini, kalau di Bali jualan kain. Ini berapa ini? Bisa nggak saya tawar di tetangga sebelah? Oh silahkan, coba ditanya, mana tahu cocok. Dipersilahkan orang itu menawar jualan tetangganya. Nah kalau nggak cocok kesini dengan dia nih. Sementara di Palawan apa? Didengar tinggi dari tangga bagi harga kan? Nah, saya dia mau tidak 70.000. Mahal kali kata pembeli. Datang tetangga. Sama aku 20. Itulah bedanya di Bali dengan di sini. Nah, kalau jadi ini yang 20, iya kok dalam benar mati. Ini menjadi introspeksi bagi kita. Jadi wisata di Parapat ini enggak akan maju kalau begitu karakter orang. Karena enggak Bapak Ibu laku jualan orang lalu selalu. Oh, hore! Tuhan malam aku nggak berani. Ya di lekong sorry. Disukur majo isero pakan
Waduh, hampir. Berarti sudah mendekati, puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Nah, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip. Artinya dia itu ada dalam persimpangan, sebenarnya persimpangan. Pilih. Dia yang membuat hatinya panas dan mukanya muram. Jadi kalau kita masih di persimpangan itu belum dosa. Tapi kalau sudah melangkah mulai. Itu sama seperti ilustrasi yang sering kita dengar. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Ada pernah melarang bidung habang di ulunta, semejunta atau Mbak Reza? Ada. Habang berubah. Datang lagi. Hei, udah kabar kalau di udang bisa kok habang bisa. Ada pernah Mbak Reza dong? Enggak. Karena udara ini kan areal dia kan. Areal dia terbang, suka terbang. Tapi Mbak Reza punya hak melarang abalubah bersarang di kepala. Kan kamu tahu hak di Mbak Reza kan? Karena kepala itu kepalanya Mbak Reza, ya kan? Molohawa ngomong alai molo marasa atau unang. Ini kepalaku. Dosa itu disebut dosa. Dosa itu, bebas itu berterbangan di pikiran kita, lalu lintas. Jadi kalau melintas begitu, itu belum dosa. Ya namanya punya pikiran. Tapi kalau sudah bersarang dosa itu dalam pikiran, baru dosa. Jadi kalau saudara melihat hal-hal yang aneh begitu, yang tidak suci begitu, melintas begitu, itu belum dosa, namanya pun punya mata. Kalau begitu kan harus dicongkel mata kita. Tuhan, damboi, mata Tuhan, terberek. Ya kalau terbereknya itu belum dosa. Tapi kalau terberek terus, baru dosa. Karena yang mengerek dosa keputusan dia begitu. Tapi kalau ada terlihat begitu, ya belum dosa. Kalau bur itu melintas, ya belum dosa. Tapi kalau sudah bersarang, apalagi bertelur, baru waduh, bertelur, beranak pinak. Wah, luar biasa. Nah, ketika persembahan Kain tidak diterima, dia belum berdosa. Dia masih ada di persimpangan. Lalu ketika dia mengambil keputusan untuk memilih amarah ini dalam hatinya, apa yang Tuhan katakan? Dosa sudah mengintip di depan bibirmu, sudah mengintip. Ia sangat menggoda engkau, yuk melangkah ke sini, melangkah ke jalan ini. Tetapi engkau harus apa? Berpuasa, jangan turuti begitu. Karena kita punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas. Kehendak bebas ini mau kita arahkan kemana? Ketika Tuhan taruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah tangan, itu tidak masalah, itu bukan dosa bagi Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka memilih untuk mengambil, baru. Kalau mereka tidak ambil, tidak masalah. Jadi kehendak bebas itu netral sifatnya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa.
Bagaimana kita bisa hidup dengan cara seperti ini? Bagaikan api di dalam kasur. Ini harus kita buang dari dalam diri kita. Kita mau mengundang damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Kesalahan-kesalahan kita, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengubah diri kita, mengubah perilaku kita. Kalau kali ini persembahan kami tidak diterima, dia harus berubah. Mungkin di lain waktu. Kan sudah ada contoh Kain Asi Habel. Harusnya dia mencontoh Habel adiknya. Ya mungkin karena adik masa aku bersuatu adik ini. Makanya dia harus merendahkan dirinya. Nah, ia sangat menggoda tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dia memiliki iri hati, ya, iri hati yang luar biasa, tingkat tinggi. Makanya buang iri hati dalam diri kita. Amin. Ini jalan Kain, amarah yang merusak hidup kita, yang merusak spiritual kita. Ini harus dibuang. Kita harus memiliki roh seperti yang Bapa punya, yang mengasihi, yang mengampuni. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah pengampun. Tapi ini sudah mulai roh amarah, pencela. Nah, ini yang berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membunuh Habel. Wah, ini memuncak ke sini sebuah pembunuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Pembunuh berdarah dingin itu karena begini, amarahnya itu bagaikan api, bara api di dalam sekam, tidak terlihat. Tapi Tuhan bilang, dalam pikiran pun dosa itu sudah bisa terjadi. Saudara tidak membunuh orang itu dalam pikiran saudara, segera mati orang itu. Disitakan beriman yang kau di dalam pikiran. Nah, dalam menghubungi Roma Aretai sampai menghubungi saudara sudah merekayasa, saudara sudah membunuh dia dalam pikiran saudara. Di dalam perjanjian baru, dosa itu bukan sesuatu yang dilakukan saja menurut hukum Taurat, tapi sejak ada dalam pikiran. Jadi sangat berbahaya. Ya. Orang-orang yang berjalan di jalan Kain, yaitu Esau juga. Kita tahu semua kisah Esau ini. Akhirnya dia karena dia tidak diberkati oleh Ishak ayahnya, lalu dia mengejar-kejar Yakub video, itu. Akhirnya dia pergi ke rumah tulang si Laban. Di tengah jalan dia orang-orang yang dikejar, dia dalam kondisi yang dikejar-kejar yaitu si Yakub ini. Lalu dia tertidur di tengah jalan. Di zaman dulu penduduk belum banyak, jadi ada binatang buas, ada segala macam. Nah, dia di tengah jalan tertidur, dia mengambil batu menjadi bantal. Lalu dia melihat langit terbuka, turun naik malaikat di tangga itu. Ada tangga dari kepalanya, dari tempat dia berbaring sampai ke langit. Wah, ini adalah rumah Allah. Makanya disebut apa? Betel. Betel artinya rumah Allah. Bait El, rumah Allah. Makanya dari kisah itu terciptalah sebuah lagu. Dekat Tuhan kepadamu,
Itu lagu dasar. Inilah doaku. Ada berapa tuh? Bahasa Batak ini kalau dinyanyikan almarhum ini saya tak. Nama Jojo Saiton Tangi Ona. Yakub itu berkeluh kesah dikejar oleh ayahnya di tengah padang gurun, jauh dari ayah ibu. Ada nyawanya terancam. Dia harus berjalan di padang yang gersang untuk pergi ke rumah Laban yang dia tidak kenal. Itu kondisi jiwa yang tersiksa karena amarah dari Esau. Nah, jadi begitu hebatnya ya amarah ini. Simpson juga ya. Dan Anda bagaimana? Bagaimana dengan Anda? Kita tidak mau berjalan di jalan Kain. Amin. Amin. Ini harus dibuang. Bukan berarti kita dibungkam mulut kita, tidak. Tapi ada batas. Karena Tuhan mengatakan demikian. Ada batas. Nah, jalan yang kedua adalah maka pergilah para pemimpin orang Moab dan Midian itu dengan membawa upah untuk Bileam supaya ia mengutuk orang Israel. Setelah sampai kepada Bileam, mereka menyampaikan kepada pesan Raja Balak. Nah, jadi kita lihat di sini Bileam itu adalah jalan Bileam itu adalah keserakahan. Jadi waktu orang Israel datang dari Mesir berkemah di padang gurun, berkemah begitu rupa. Lalu Raja Moab dan Midian memberi upah kepada Bileam seorang nabi. Diupah supaya apa? Kutukilah orang Israel itu, biar dikutuk. Biasa kan Nabi memberkati, diberkatilah. Tapi karena diupah dia membelokkan berkat Tuhan. Karena keserakahan, dia mengutuki orang Israel. Karena apa? Padahal dia orang yang cukup, dia serakah. Serakah artinya selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki, loba tamak rakus. Padahal seorang nabi mana boleh sebenarnya disuruh, tetapi namanya pemimpin Moab dan Midian berarti suruhannya itu besar, begitu serakah. Satu waktu Gehasi hambanya Elisa berdoa kepada raja, siapa itu dia? Dia sendiri dulu punya drama. Tuan nama katanya. Nama, anak, nama. Dwi dulu susah nih. Tuan nama. Itu masih saya ingat di dalam drama itu. Nama ya. Nah. Naaman itu sakit. Dia seorang jenderal. Kepanjangan ceritanya saya singkat saja. Lalu Elisa bilang, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan supaya sembuh. Datang jenderal ini, Naaman ini. Masa seorang jenderal mencelupkan diri di sungai Yordan yang kotor? Kupikirnya Elisa sebagai hamba Tuhan bilang, sembuh. Masa saya harus mencelupkan diri? Emangnya saya anak-anak? Lagi kita kotor. Datang hambanya Naaman. Kau kan sudah lama berubah, Tuhan. Apapun yang kau kan sudah berusaha sekian lama supaya sakitku sembuh. Engkau sudah bayar harga tapi tidak sembuh. Hanya itu yang disuruh Elisa. Masa kau gak mau? Oh, masuk akal juga pikir si Naaman.
Dicelupkan ke dirinya, dicelupkan sekali. Sorong, nih, tong dompet, baron-baron katanya. Dicelupkan kedua kali. Tong dompet, sorong terjaga, baunya nanti. Dicelupkan sampai 6 kali. Sorong, nih, pergabus di sini apalah sautiknya. Datang hamba kan harus 7 kali Tuhan. Kita tahu sarapan. Hilang kulitnya bagaikan kulit bayi. Wah, puji Tuhan. Karena senangnya senang dikasihlah persembahan istri Elisa, emas perak yang baik ini dari Elisa. Terimalah. Datang si Elisa. Tidak. Bawalah pulang. Tolonglah, terimalah ucapan syukur, terimalah. Ya kalau ucapan syukur, kalau saya terima. Nah, tetapi Elisa nggak mau. Pergilah, bawa sana, datanglah si Gehazi. Pikir. Bodoh kali si Elisa ini. Padahal itu kan bukan menyogok, itu ucapan syukur. Tapi itu keputusan Elisa. Ya. Bodoh kali si Elisa ini. Akhirnya dia pergi, dia kejar siapa? Senang. Tuan. Elisa sudah berubah pikiran. Mintalah katanya. Mas Pera itu minta katanya. Akhirnya dengan senang hati, terima kasih. Terima kasihlah sudah diterima. Pulanglah si Gehazi. Dari mana kau, kata Elisa? Enggak kemana-mana Tuhan. Datang si Elisa. Waktu kau pergi, hatiku pergi. Karena engkau telah menerima apa yang dikasih oleh Naaman, maka pindahlah pustanya sama kau. Pindah langsung pustanya. Nah, jadi saudara-saudara, beda dengan Bileam ini dia mau disogok, dia orang yang serakah, ya. Dia orang yang serakah. Nah, akhirnya di tengah jalan pun keledai berbicara kepada seorang nabi. Harusnya kan nabi itu bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa melihat malaikat. Tapi keserakahan membuat buta mata orang sampai tidak ada pesan lagi sampai ke dia. Akhirnya keledai yang mendengarkan pesan untuk bicara kepada dia, si Bileam. Dan si Bileam tidak melihat malaikat, tetapi keledai melihat malaikat. Jadi berbeda. Yang menjadi nabi siapa sekarang ini? Nabi bisa mendengarkan pesan Tuhan dan bisa melihat malaikat, sementara itu tidak. Keserakahan membuat buta mata. Secara singkat saja. Jadi Bileam mau, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menaruh ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi nama Bileam juga ditulis dalam kitab Wahyu. Ternyata Bileam punya ajaran untuk menyesatkan Israel. Ini semua karena apa? Seorang nabi jadi buta. Dia tidak tahu lagi apa yang harus disampaikan karena ditutupi oleh serakah. Anak-anak Tuhan tidak boleh serakah. Amin. Ini jalan yang dipilih sekarang. Jalan mana yang kita pilih? Anak Tuhan harus menjadi satu orang. Saudara tidak akan miskin kalau menjadi satu. Kita sudah lihat minggu kemarin. Saya bisa tunjukkan lagi contoh kepada kita. Orang-orang yang berjalan di jalan Bileam adalah Israel. Israel ini karena takut tidak ada di padang gurun, tidak ada manna, tidak ada daging, tidak ada makanan,
maka mereka melakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang, hari pertama ambil mana sekian, hari kedua secukupnya saja, karena mana datang pagi-pagi hari. Pagi-pagi hari mereka harus ambil, diambil secukupnya. Selasa ambil, Rabu ambil, Jumat secukupnya saja, nggak usah kekor, karena Tuhan yang menyediakan. Mereka minta daging, datang burung puyuh, ambil secukupnya, nggak usah kekor, begitu. Tapi kalau orang Israel merasa ketakutan, besok apa yang makan, minum pakai, diambillah mana banyak-banyak, diambillah burung puyuh banyak-banyak, sampai apa yang terjadi? Lihatlah, sampai daging itu keluar dari kupingmu, dan dari hidungmu, dan dari mulutmu badan. Anak Tuhan itu tidak boleh seragam. Amin. Ini jalan yang sedang diambil orang hari-hari. Contoh yang lain, si Linta mempunyai 2 orang anak perempuan, namanya Tuku. Nah, kalau kita gambarkan, kita bayangkan, kalau Linta ini punya 2 anak perempuan, dan 2 anak perempuannya ini punya 2 anak perempuan lagi, dan anaknya lagi punya anak perempuan. Artinya apa? Si Linta ini sifatnya, dia melahirkan, kalau Linta ini sifatnya penyedot, dia akan melahirkan keturunan penyedot. Pohon punahnya penyedot, nini nononya pun penyedot, semua serakah, semua diambil semua. Dia, anaknya, pewarannya, cucu cicitnya semua serakah. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Amin. Ini seperti laut mati. Minggu lalu kita sudah lihat laut mati. Dari sana turun air, dari sini juga, dari aliran-aliran kecil juga datang. Akhirnya seperti laut mati, seperti kolam bocor, gak penuh-penuh. Tidak ada kehidupan di sana. Orang Kristen yang serakah seperti itu tidak ada kehidupan. Gak ada kehidupan. Dia akan seperti kolam yang kering, airnya tidak mengalir. Saudara harus berpikir, Tuhan, jadikan aku berkat untuk menjadi berkat. Amin. Untuk apa diberkati? Menjadi berkat. Karena Abraham, kita ini kan keturunan Abraham. Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya saya sering berpikir, saya juga sering mendorong anak, tidak mesti jadi hamba Tuhan, tetapi menjadi berkat. Tidak mesti jadi pendeta, yang penting menjadi pendeta, ya kan? Untuk apa jadi pendeta tapi tidak menjadi pendeta? Yang penting menjadi berkat. Kau sekolah dapat uang untuk jadi berkat. Berapalah yang bisa kau makan? Berapalah harta yang bisa dinikmati untuk jadi berkat? Tuhan, kapan saya mampu menjadi seorang sponsor Tuhan? Itu pikiran saya. Anak Tuhan harus berpikir, kapan kita waktunya menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau hanya sama kita semua, sama kita nanti kering rohani kita. Kita menjadi seperti ini. Tapi lihatlah, orang yang diberkati menjadi berkat akan terus diberkati Tuhan. Amin. Dia akan mengalami kesegaran. Air itu akan datang terus segar. Makanya Tuhan jangan takut menjadi berkat. Amin. Jangan takut. Anak Tuhan tidak boleh pelit. Bukan batu boros. Harus punya hikmah. Tapi intinya jangan pelit. Anak Tuhan harus begitu. Tapi ini jalan yang dipilih oleh pilihan. Kita tidak mau seperti ini. Amin. Anda bagaimana? Karena waktu sudah cukup, minggu depan kita lanjut. Mudah-mudahan ada waktu.
Amin. Tentu hal ini sedikit banyak bisa menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian kita di bagian terakhir. Di bagian terakhir dari waktu ini. Dengan musik serahkan datang ke depan.